Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Fikri. Saya berasal dari Universitas Sarulago, jurusan Arsitektur, Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Di sini saya akan menjelaskan terkait 5 teori atau elemen pembentuk kota dari Kevin Lynch. Dan langsung saja, yang pertama yaitu patch atau jalur. Dan jalur adalah rute atau saluran yang dilalui orang saat bergerak dari suatu tempat ke tempat lain. Jalur bisa berupa jalan raya, jalan setapak, trotoar, jalur sepeda, atau koridor pejalan kaki. Dan dari karakteristik dari patch ini yaitu orientasi dan arah, yaitu jalur yang kuat biasanya memiliki arah yang jelas dan dapat membantu orang untuk menavigasi kota. Dan lanjut yang kedua itu pengalaman perjalanan. Jalur juga mempengaruhi pengalaman perjalanan seseorang, yaitu yang lebar dan ramai mungkin memberikan pengalaman yang berada dibandingkan dengan jalur yang sempit dan sepi. Dan lanjut identifikasi visual. Jalur seringkali memiliki ciri khas visual yang membuatnya mudah dikenali. Ini bisa berupa pepohonan yang berjajar, trotoar yang berbeda, atau penanda jalan yang khas. Dan bisa kita lihat contohnya di bawah yaitu Malioboro yang lokasinya berada di Yogyakarta. Lanjut yang kedua, edges atau tepi. Tepi adalah elemen linear yang tidak dilalui tetapi berfungsi sebagai batas yang memisahkan satu wilayah dari wilayah lainnya. Dan karakteristik dari edges ini yaitu penghalang dan pembatas. Tapi berfungsi sebagai penghalang fisik atau visual yang jelas. Mereka bisa menjadi batas yang memisahkan dua area yang berbeda secara fungsional atau estetis. Dan orientasi dan identitas. Tapi membantu dalam orientasi dan memberikan identitas pada wilayah yang mereka batasi. Dan lanjut yaitu interaksi dengan lingkungan. Tapi bisa berfungsi sebagai zona transisi antara dua area yang berbeda, memberikan ruang perubahan bertahap dalam karakteristik fisik dan fungsional. Dan bisa kita lihat contoh dari Edges, yaitu jalan tol. Banyak kota memiliki jalan tol yang memisahkan distrik perumahan dari kawasan industri, berfungsi sebagai penghalang fisika dan akustik. Lanjut yang ketiga yaitu distrik atau kawasan. Dan definisi dari kawasan yaitu adalah area besar dengan karakteristik homogen atau konsisten yang membedakan mereka dari area lainnya. Penduduk setempat sering mengenali dan memberikan nama pada kawasan ini. Dan karakteristik dari kawasan tersebut yaitu homogenitas. Kawasan biasanya memiliki keseragaman dalam arsitektur, penggunaan lahan, atau aktivitas yang membuat mereka mudah dikenali sebagai unit terpisah. Yang kedua yaitu identifikasi lokal. Penduduk lokal sering mengenali dan mengidentifikasi kawasan berdasarkan fitur unik atau fungsi tertentu. Dan lanjut fungsi dan aktivitas. Kawasan seringkali memiliki fungsi spesifik seperti komersial, residensial, atau industri. Dan kita lihat contoh di bawah ini yaitu kawasan Kota Tua di Jakarta. Dikenal dengan arsitektur kolonialnya dan sejarah yang kaya, menjadi destinasi wisata yang populer. Lanjut, yang keempat dari Kevin Nietzsche yaitu nodes atau simpul. Definisi dari simpul adalah titik fokus strategis yang merupakan pusat aktivitas atau tempat pertemuan penting dalam kota. Simpul biasanya menjadi titik pertemuan atau persimpangan jalan. Dan karakteristik dari nodes tersebut yaitu pusat aktivitas. Simpul seringkali menjadi pusat aktivitas yang ramai seperti stasiun kereta, terminal bus, atau alun-alun kota tersebut. Dan yang kedua itu orientasi dan navigasi. Simpul berfungsi sebagai titik orientasi yang membantu orang menavigasi kota. Mereka sering digunakan sebagai titik referensi, yaitu memberikan arah. Lanjut konektivitas. Simpul biasanya menghubungkan beberapa jalur atau kawasan, membuatnya menjadi titik penting dalam jaringan transportasi kota. Dan contoh dari nodes tersebut yaitu Bundaran HI yang berada di Jakarta Pusat, yaitu sebagai lalu lintas dan kegiatan sosial. Bundaran ini menjadi ikon penting kota Jakarta. Bisa kita lihat gambarnya di bawah. Lanjut, yang terakhir dari Kevin Nietzsche yaitu landmarks atau penanda. Penanda adalah objek fisik yang mudah dikenali dan menjadi referensi dalam menavigasi kota. Penanda bisa berupa bangunan, monumen, atau fitur alam. Karakteristik dari landmark tersebut yaitu yang pertama identitas dan unik. Penanda biasanya memiliki karakteristik
yang mencolok, yang membuatnya mudah dikenali dan diingat. Lanjut, referensi navigasi. Penanda sering digunakan sebagai titik rujukan dalam memberikan arah dan membantu orang mengorientasikan diri dalam kota. Yang terakhir, makna budaya. Banyak penanda memiliki makna budaya atau historis yang mendalam, menjadikannya simbol penting bagi masyarakat lokal. Dan bisa kita lihat contoh dari landmark tersebut, yaitu Menara Eiffel di Paris. Ikon global yang mudah dikenali menjadi simbol kota Paris dan Prancis. Bisa kita lihat gambar tersebut. Dan itu saja yang bisa saya jelaskan dari 5 elemen Kevin Lynch. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.